Kembali bersama kami pemirsa. PD Perjuangan resmi menutup Rakernas hari ini. Rakernas yang berlangsung di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan selama 3 hari berturut-turut berakhir dengan kemungkinan adanya kejutan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut belum dapat memastikan keputusan terkait kemungkinan diumumkan nama calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. Pasalnya nama capres pilihan PDIP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Meski demikian, Hasto tak menampik kemungkinan adanya kejutan yang akan disampaikan Megawati pada penutupan Rakernas. Hasto menegaskan PDIP tak akan bergabung jika ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di dalam koalisi. Hal itu ditegaskan Hasto menanggapi pertemuan Nasdem dan PKS Rabu kemarin. Tak hanya PKS, PDI juga menegaskan sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat. Pasalnya dalam berbagai dinamika politik, terbangunnya koalisi juga harus dilihat ikatan emosional dari pendukung PDIP. Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa sikap PDIP adalah turun ke bawah, bertemu rakyat di desa-desa dalam rangka menyerap aspirasi. Ya, PDIP menutup Rakernas hari ini dengan kemungkinan kejutan terkait nama capres pilihan partai politik berlambang banteng itu yang akan disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, dan juga sebelumnya ditegaskan tidak akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Seperti apa capres pilihan PDIP? Apakah PDI akan kembali berkoalisi dengan parpol yang sama di Pilpres 2019? Kita akan berbincang dengan Bang Ahmad Khairul Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute. Assalamualaikum Bang Ahmad, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik, Mas. Oke, kita tahu bahwa Rakernas hari ini ditutup, dan tadi sebenarnya di segmen awal kita masih menyaksikan bagaimana beberapa kalimat atau sambutan dari Ibu Mega. Kalau Anda melihat dinamika yang bergulir 3 hari ini, dan hari ini ya diramalkan akan ada kejutan. Kalau dari Bang Umam sendiri, apakah memang hari ini ada kejutan? Tapi kalau tadi kalimatnya Ibu Mega sempat katanya ya tadi mau disimpan dulu. Kalau dari Anda seperti apa? Ya, di fase awal terkait dengan konteks nama, memang sepertinya PDIP ingin mengendapkan lebih dulu, nama kemudian tidak ingin disebut. Tetapi dinamika 2-3 hari terakhir ini saya pikir sudah mulai membuka tabir. Bagaimana kemudian peta kemungkinan koalisi menuju 2024 akan mulai terbentuk. Kalau misal tadi disampaikan ada statement cukup clear misalnya dari Sekjen PDIP Pak Hasto menyatakan bahwa tidak akan berkoalisi misalnya dengan Partai Demokrat dan juga PKS karena dianggap memiliki cara pandang platform yang berbeda. Tetapi pada saat yang sama bukan hanya itu, ada statement-statement yang potensial diinterpretasikan jadi ada perang dingin antara Bu Mega sendiri dengan Pak Surya Paloh misalnya, dengan tentang konteks narasi partai sombong. Nah, ini kemudian membuka sejumlah spekulasi. Apakah kemudian itu betul-betul antara dua elit pimpinan partai yang saat ini berada di internal pemerintahan? Karena bagaimanapun juga pola hubungan di antara keduanya, jika kemudian memang ada komunikasi yang tersumbat, maka kemudian itu berpotensi membuka potensi koalisi baru. Nah, ini kemudian perlu diantisipasi misalnya oleh sejumlah pihak. Kalau misal memang betul, saya katakan ini masih spekulasi karena sesuatu yang logis, yang rasional itu belum tentu faktual. Kita juga tidak tahu statement partai sombong itu diarahkan kepada siapa dalam statement Rakernas Partai Nasdem, dan kemudian statement kemarin yang disampaikan Bu Mega merespon ada tudingan sombong dan lain sebagainya, itu diarahkan ke siapa. Tetapi kita melihat gesture, kita melihat pesan, ini ada hubungan interkoneksitas di sana. Nah, kalau misal memang ada keterkaitan di situ, maka most likely tidak ada basis koalisi yang kemudian akan terbangun antara PDIP dengan Nasdem untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi kemungkinan bahwa kalau tafsirnya ya dari Bang Umam sendiri tadi jelas PKS dan Demokrat sudah disebut seperti itu. Tapi kemungkinan ya Nasdem pun tidak akan dipilih PDIP untuk nantinya berkoalisi seperti itu kira-kira ya? Ya, saya pikir itu sudah cukup clear dalam konteks ini. Adapun kemudian terkait dengan nama, tentu kita bisa memahami.
mengapa pihak PDIP yang fatwa politiknya ditunggu-tunggu oleh sekian pihak, khususnya mereka yang berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), tetapi tetap masih mengendapkan nama-nama itu. Saya menduga memang ada persoalan cukup pelik di internal PDIP, di mana ada satu nama yang kalau misal dilihat dari basis elektabilitas memang cukup memadai, tetapi ada problem serius dalam konteks internal, dukungan internal terhadap figur tersebut. Ini Ganjar. Let's say Ganjar Pranowo. Oke. Nah, kendala yang dihadapi oleh Ganjar adalah dia mampu mengkonsolidasikan konstelasi elektoral di tingkat massa yang bisa diindikasikan pada level elektabilitas, meskipun tetap tidak bisa mendominasi, tetapi at least di level elektabilitas dia potential leading. Tetapi pada saat yang sama dia tidak mampu mengkonsolidasikan konstelasi elektoral di tingkat elit. Padahal kita tahu tiket koalisi itu hanya bisa direalkan ketika dukungan elit itu ada. Kalau ada elektabilitas tanpa dukungan elit, maka dia hanya akan bisa menjadi bubble phenomenon. Artinya elektabilitas besar, tapi pada saat yang sama dengan mudah akan mengempis. Iya, Bang Umam. Oke, nampaknya sedikit terganggu ya. Tapi kita dapat poinnya tadi bagaimana nama Ganjar yang memang sangat kuat di grassroots, di masyarakat, tapi ada kendala ketika bicara elektoral dari elit itu sendiri, di mana memang Ganjar memang agak sulit mendapat restu dari banyak pihak di PDIP sendiri. Dan kita, ya baik. Kembali tersambung, Bang Umam. Tadi agak sedikit ya nge-lag ya, sinyalnya seperti itu, nggak apa-apa, biasa, namanya Zoom. Nah Bang, kalau kita lihat, tadi Anda menyebut bahwa elektoral elit yang ini menjadi kendala seorang Ganjar untuk bisa nantinya, ya kalaupun nanti ada jalan seperti itu menjadi capres di PDIP. Selain itu, apa yang harus dilakukan Ganjar agar tadi, kalau di bawah sudah kuat, tapi di atas yang ini jadi masalah, ada hal lain? Yang bisa dilakukan Ganjar adalah bersikap disiplin terhadap aturan dan konstitusi partai. That's it. Artinya apa? Kalau dia tidak melakukan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh elit partainya, maka apapun yang dia lakukan itu berpotensi kemudian menjadi political suicide atau politik bunuh diri. Nah, oleh karena itu bukan hanya individu Ganjar, tetapi termasuk juga relawan-relawan yang ada, misalnya relawan Ganjar juga harus mau tidak mau mengikuti ritme yang ditetapkan oleh konstitusi partai di internal PDIP. Kalau tidak, maka Ganjar akan dianggap sebagai pelaku atau figur yang offside yang melampaui aturan konstitusi partai. Tetapi satu hal lagi Mas, kalau misal kemudian Ganjar sudah mencoba disiplin, itu pun sebenarnya tidak jaminan 100% dia kemudian akan dipilih karena masih kuatnya basis resistensi di internal elit PDIP. Maka potensi nama yang juga cukup potensial untuk diusung oleh PDIP tentu adalah Mbak Puan Maharani. Kalau misal kita lihat ya, kemarin ada statement Bu Mega tentang pentingnya urgensi kepemimpinan perempuan. Dan itu dibuktikan oleh Mbak Puan dalam proses kepemimpinan di IPU, International Parliamentary Union, yang dianggap sukses dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi sebuah pembuktian dan upaya, ini adalah sinyal-sinyal politik dari internal PDIP untuk mengusung Puan Maharani. Dan kemudian dibuktikan misalnya kemarin, Mbak Puan bersama Pak Presiden Jokowi meninjau lokasi IKN dan itu seolah-olah kemudian bisa ditafsirkan. This is your next job in order to finish this job. Jadi ini adalah pekerjaan masa depan Anda dan dipersiapkan untuk Anda. Apakah ya kita tahu Ibu Mega punya kalkulasi yang mendalam, tapi juga ada surprise-nya kadang ya. Apakah juga Bu Mega memikirkan bahwa menurut Anda ya, kita tahu by the fact ya di lapangan memang Ganjar luar biasa populer seperti itu, sangat banyak disukai masyarakat. Sementara nama Puan elektabilitasnya juga ya berdasarkan fakta memang tidak terlalu tinggi seperti itu. Apakah ini disadari juga oleh seorang Megawati? Tentu Bu Mega mendapatkan berbagai sumber informasi dari lingkaran di sekitarnya. Tetapi ingat bahwa figur belum tentu kemudian mampu mengonsolidasikan elektoral di tingkat massa secara signifikan. Artinya apa? Figur itu penting
Oke. Bang Umam. Kita coba lagi tersambung dengan Bang Umam. Audionya, ya. Tapi kita sudah dapat tadi beberapa poin terkait bagaimana figur seorang puan dan memang juga bagaimana Ibu Megawati. Hanya sampai. Oke, Bang Umam, kita jeda dulu, nanti kita sambung, kita akan coba kembali bergabung dengan suasana dari Rakernas PDIP. Kita lihat dulu bersama. Berikut. Ya, itu ke Jerman, lalu Jerman, Ukraine ke Rusia, ya melalui Poland. Jadi jadi berhenti di Poland, dari Poland ke Ukraine-nya naik kapal, naik kereta 12 jam, balik lagi, lalu ke Rusia, dari Rusia lalu ke Saudi Arabia. Ya itu maksud saya. Aduh, saya terima kasih banget ya. Untung kita punya presiden kuat loh. Belum senangnya turun ke pasar dan lain sebagainya untuk nanya dan lain sebagainya. Jadi saya melihat alhamdulillah bahwa dulu yang menganggap saya kok kayaknya ini sopo to wongnya, ternyata bisa menjadi pemimpin pada saat sekarang. Loh iya loh, kadang orang itu kok mau nutup-nutupi. Orang yang milih itu Pak Jokowi saya kok. Kok kayaknya itu jejak kayak mau dihilang-hilangkan gitu loh. Lo enak bener lo. Lo makanya sudahlah, tunggulah. Kalau saya, ya nggak mungkin dong. Dari mulut saya nggak akan keluar nanti siapa yang mau saya jadikan gitu loh. Nanti kan wartawan udah boleh mikir nih ya. Kalau saya ngomong gini kan yang diambil tuh artinya di quote, bukannya cerita langsung panjang. Jadi yang kemarin saya dengerin saya ketawa sendiri sampai ini sekretaris saya, kok ibu sabar banget ya. Saya aja udah mau marah loh bu katanya. Lah ngopo kok kamu marah? Baik, kita lanjutkan dialog bersama Bang Ahmad Khairul Ubam, Managing Director Madinah Public Policy Institute. Usai jeda, tetap bersama kami.